MPR mencabut sejumlah ketetapan atau TAP MPR terkait putusan perundang-undangan terhadap 3 mantan Presiden Republik Indonesia, yaitu Soekarno, Soeharto, dan Gus Dur. Produk hukum MPR yang disebut telah mencoreng nama baik ketiga tokoh tersebut adalah TAP MPRS nomor 33 1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintah negara dari Presiden Soekarno, menghapus nama Presiden Soeharto dari TAP MPR nomor 11 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta TAP MPR nomor 2 2021 tentang pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid. Usai dicabutnya ketiga produk hukum itu, MPR juga mengusulkan agar ketiga mantan presiden tersebut diberi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah. Dalam gedung yang bersejarah dan luar biasa ini bukan hanya mewakili keluarga besar Bung Karno, tetapi juga mewakili seluruh rakyat Indonesia yang patriotik. Sekali lagi, tetapi juga mewakili seluruh rakyat Indonesia yang berjiwa patriotik dan nasionalis, yang mencintai Bung Karno sejak dahulu hingga akhir zaman. Ya, saya memang harus mengatakan demikian, karena faktanya kami telah menunggu dan menunggu selama lebih dari 57 tahun 6 bulan alias 50 tahun setengah akan datangnya sikap peri kemanusiaan dan keadilan. Ya, kita akan membahas hal ini lebih dalam dengan narasumber yang bergabung bersama kami via Zoom. Sudah ada Mas Jazil Fawait, Wakil Ketua MPR RI, dan juga Pak Rusdi Hussein, sejarawan. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi, Bapak-Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi, Mas Arif, Mbak Ratih, Pak Rusdi. Pagi, saya mau ke Mas Jazilul dulu. Kalau berbicara mengenai akhirnya MPR ini mencabut 3 ketetapan dalam TAP MPR, apa yang menjadi landasan dan juga alasannya, Mas Jazilul? Mbak Ratih, perlu saya klarifikasi, yang dicabut itu 2 TAP, yaitu TAP nomor 33 MPRS tentang Bung Karno dan TAP nomor 2 tahun 2003. Khusus TAP MPR nomor 11 tahun 1998 terkait dengan Pak Harto, TAP-nya tetap berlaku, tetapi pasal 4 terkait dengan tuduhan terhadap dalam pasal 4 terkait tuduhan dengan Presiden Soeharto, MPR menjelaskan bahwa semua tuduhan dan pelanggaran hukum sudah dilalui dan pengadilan sudah menyatakan tidak atau di SP3. Demikian juga yang terkait dengan kasus-kasus yang lain terkait sumber semar juga sudah putus. Memberikan klarifikasi kepada publik bahwa kasus yang dialami oleh Presiden Soeharto sudah selesai. Jadi supaya tidak salah paham, TAP nomor 11 tentang yang terkait dengan Pak Harto diklarifikasi oleh MPR, khususnya pasal 4, tapi TAP-nya tetap berlaku. Tidak dicabut ya, oke. Ya, dan terkait dengan Gus Dur, TAP MPR nomor 2 tahun 2003 terkait pelengseran memang sudah dicabut, sudah tidak berlaku lagi. Nah, oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh MPR ini ingin melakukan rekonsiliasi nasional dan memberikan penjelasan kepada para tokoh, khususnya tokoh politik ketika itu, Presiden, bahwa beliau adalah orang-orang yang sudah membendharma baktikan kepada bangsa ini, dan MPR ingin mengklarifikasi dan memberikan penjelasan kepada publik bahwa ketiga-tiganya harusnya diberikan penghargaan yang layak. Begitu. Jadi TAP MPR ini sesungguhnya ingin menegaskan bahwa MPR memiliki fungsi sebagai rumah kebangsaan, bahwa juga ingin mengatakan kepada publik bahwa bangsa ini bukan bangsa pendendam. Jadi apapun jasa seseorang, termasuk Pak Harto, Bung Karno, Gus Dur, itu harus diberikan penghargaan. Khusus terkait dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid,
publik sebenarnya melihat karena pelaku-pelaku sejarahnya juga masih hidup. Setidaknya juga memberikan pengertian juga kepada publik. Dan apalagi ketika itu tuduhannya memang Gus Dur dianggap inkonstitusional, tidak hadir dalam sidang istimewa yang sebelumnya didahului oleh tuduhan-tuduhan korupsi yang sama sekali menurut kami, menurut keluarga Gus Dur, menurut publik tidak ada bukti di pengadilan. Oleh sebab itu penjelasan-penjelasan terkait dengan Gus Dur, bahan buku ajar ataupun catatan-catatan sejarah, menurut saya kalau itu buku ajar perlu ditarik kembali, kalau itu catatan-catatan sejarah perlu diluruskan. Karena bangsa ini tidak boleh didirikan dengan unsur-unsur dendam atau memelihara beban-beban sejarah yang tidak baik untuk anak cucu kita. Baik, saya ingin ke Pak Rusdi Hussein menanggapi langkah MPR ini, Pak. Ini tidak ada dendam, tidak ada lagi permasalahan-permasalahan warisan masalah politik masa lalu. Ya, terutama Bung Karno ya. Saya rasa kalau kita bicara mengenai semua ini, khususnya mengenai TAP MPR nomor 33 itu, kita seperti kembali ke sidang ya sejak awal ya. Sidang Mahmilub terus sampai dengan sidang MPRS, pakai S tuh, MPRS tahun 67, di mana diterbitkan pada sidang luar biasa ya, sidang istimewa, itu Bung Karno dicabut kekuasaannya karena dianggap terlibat 313. Nah ini alhamdulillah sekarang setelah dicabut, kalau toh permasalahan ini masih ada persoalan-persoalan lain, tapi kalau tadi dikait-kaitkan dengan memberikan penghargaan ya, pahlawan nasional, Bung Karno udah nggak ada masalah. Tinggal Pak Harto sama Gus Dur aja itu yang memang belum. Saya rasa demikian. Kalau andai kata hal-hal itu yang mau dilanjutkan, ya mari coba kita bahas lebih mendetail ya mengenai persiapan ke arah sana. Kenapa yang dua nama menurut Pak Rusdi seperti apa? Masih ada masalahkah begitu untuk penetapan pahlawan nasional? Tadi sudah dijelaskan ya, sudah dijelaskan. Ini kita ini memang bukan bangsa pendendam ya. Yang sudahlah, sing wish you wish, katanya begitu. Apakah hal ini bisa diterima oleh masyarakat? Khususnya dalam rangka pesta besar akan diadakannya pilkada nasional ini ya, kan pilpres kan sudah terjadi. Nah sekarang permasalahannya masyarakat Indonesia legowo gitulah, mempunyai jiwa yang besar. Baik, nanti saya mau ke Mas Jazilul. Ini apakah memang bisa diterima oleh semua masyarakat? Karena banyak kritikan yang muncul, khususnya dari ahli tata negara yang mengatakan bahwa prosedurnya ini hanya bersifat elit, tidak partisipatif, dalam arti mengundang mungkin berbicara langsung korban Orde Baru di tahun-tahun lalu begitu ya. Nah, mungkin boleh diceritakan ya, tapi kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami.